Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Nah, siapkan diri kalian karena kita bakal ngelakuin sebuah ekspedisi epik yang bener-bener melintasi ruang dan waktu. Hari ini kita nggak cuma mau ngeliat sepotong-sepotong sejarah aja, tapi kita bakal merangkai sebuah sejarah lengkap, sebuah perjalanan global buat nemuin pusat-pusat awal dari ilmu pengetahuan manusia. Kita bakal melacak gimana sih ceritanya cahaya ilmu itu dijaga, dikembangin, dan dioper dari satu kota besar ke kota besar lainnya, jauh sebelum dunia modern yang kita kenal sekarang ini ada. Yuk kita mulai! Oke, mari langsung kita selami bagian ini. Kalau kalian baca buku-buku sejarah barat yang tradisional, kalian pasti sering banget disuguhi cerita tentang jatuhnya Kekaisaran Romawi yang kemudian bikin Eropa masuk ke masa yang disebut abad ke-8 atau Dark Ages. Tapi, tunggu dulu. Historiografi modern justru nunjukin realita yang beda banget. Coba bayangin, di saat raja-raja di Eropa sana mungkin masih pada kesulitan buat sekedar baca tulis, para ilmuwan di belahan dunia Islam justru lagi sibuk ngukur keliling bumi dan membedah anatomi mata manusia. Ini adalah era keemasan dunia Islam. Sebuah masa di mana sains, seni, dan filsafat itu nggak cuma bertahan hidup, tapi benar-benar meledak mencapai puncak kejayaannya. Rute perjalanan kita hari ini cukup padat dan seru. Pertama, kita bahas mitos era abad pertengahan. Kedua, kita mampir ke Baghdad, sang mutiara peradaban Islam. Ketiga, meluncur ke pusat ilmu Asia Tengah. Keempat, kita lihat dinamika peradaban di Mesir. Dan kelima, perjalanan melintasi jembatan menuju Renaissance Eropa. Perhentian pertama kita, mitos era abad pertengahan. Mari kita menepis kegelapan ini. Jadi gini, tahu nggak sih kalau jurnal-jurnal akademik modern itu udah sepakat kalau abad ke-8 itu sebenarnya cuma mitos kalau kita ngelihatnya pakai kacamata global. Kenapa bisa gitu? Karena pas Eropa Barat lagi sibuk berjuang menata ulang politik dan sosialnya yang lagi hancur, peradaban Islam di sisi lain justru lagi gencar-gencarnya ngebangun lanskap intelektual dunia. Jadi nggak pernah ada yang namanya pemadaman lampu ilmu pengetahuan di seluruh dunia. Sama sekali nggak ada. Yang terjadi itu cuma pergeseran pusat lampu sorotnya aja. Biar kita bisa kebayang sejarah lengkap dari estafet pengetahuan ini, kita coba runut timeline raksasa ini. Mulai dari berdirinya dinasti Abbasiyah di tahun 750 Masehi, kita bisa lihat pilar-pilar peradaban itu muncul satu persatu. Di Mesir, dinasti Fatimiyah bangkit di tahun 909. Terus, bahkan setelah jatuhnya Baghdad, yang tragis banget di tahun 1258, nyala api ilmu itu nggak langsung mati. Apinya pindah dan dijaga sama kekuasaan Timuriyah di Samarkand. Terus berlanjut sampai akhir era Mamluk di 1517. Benar-benar sebuah estafet peradaban yang terus berlari lintas generasi selama berabad-abad. Masuk ke bagian 2. Baghdad, mutiara peradaban Islam. Mutiara dinasti Abbasiyah yang bersinar terang. Nah, yang menarik dari para sejarawan ini, mereka sering banget pakai perumpamaan yang puitis. Dan kata mutiara yang dipakai buat Baghdad ini sama sekali nggak berlebihan. Di bawah dinasti Abbasiyah, Baghdad itu benar-benar dibentuk, dipoles, dan dirawat sampai jadi sesuatu yang nilainya luar biasa di tengah lautan peradaban. Kota ini tuh ibarat magnet raksasa yang narik para pemikir paling jenius dari berbagai macam latar belakang budaya dan benua buat datang ke sana. Bayangin aja, selama lebih dari 500 tahun, setengah milenium loh, Baghdad itu berstatus sebagai ibu kota global yang nggak tertandingi buat urusan sains. Di kota inilah berdiri Baitul Hikmah atau House of Wisdom. Di sini, teks-teks kuno dari Yunani, Persia, dan India itu nggak cuma ditumpuk di rak berdebu, tapi diterjemahin, dikoreksi, dan dikembangin secara luar biasa gila-gilaan ke level yang belum pernah ada sebelumnya. Dari mulai algoritma dan aljabar temuan Al-Khwarizmi sampai terobosan medis, semuanya meledak dari satu kota ini. Oke, kemasi barang-barang kalian. Kita pindah ke bagian ketiga. Pusat ilmu Asia Tengah. Jaringan intelektual meluas. Kita harus paham seberapa masif pergerakan ini. Kota-kota kayak Mekah, Madinah, Kufah, Baghdad, kota-kota di Mesir, sampai Al-Andalus di Spanyol itu bukanlah wilayah yang berdiri sendiri-sendiri. Mereka ini terhubung. Mereka adalah simpul dari sebuah jaringan intelektual lintas benua yang super sibuk. Coba deh pikirin, para cendekiawan masa itu rela jalan ribuan kilometer, nembus gurun pasir berminggu-minggu, cuma buat berdebat soal teorema matematika terbaru, atau buat barter manuskrip sains. Niat banget kan? Dan fakta uniknya, di Asia Tengah ini ada dinasti-dinasti Persia yang saling bergantian berkuasa, kayak Safariyah, Samaniyah, dan Ghaznawiyah. Mereka ini nggak cuma sibuk nurunin harta atau wilayah militer ke anak cucunya. Enggak, mereka justru ninggalin jejak intelektual yang permanen.
Dinasti-dinasti ini bertindak layaknya pelindung ilmu pengetahuan, yang mastiin kalau perpaduan brilian antara pemikiran Islam dan budaya kuno Persia itu tetap hidup, bahkan jauh setelah kekuasaan politik mereka sendiri hancur. Di pusat jaringan yang sibuk inilah ada dua kota legendaris yang berdenyut kencang, Bukhara dan Samarkand. Dua kota ini kerja bareng ibarat mesin ganda yang memacu era keemasan di Asia Tengah. Bukhara jadi semacam pilar yang kokoh buat teologi dan hukum, sementara Samarkand itu daya tariknya lebih ke ilmu ukur, astronomi, dan jadi tempat observasi tata surya tingkat tinggi. Keduanya ngeblend dengan sempurna, ngebangun fondasi sains yang kuat banget. Dan ini dia salah satu ironi sejarah yang paling mind-blowing. Timur Leng itu kan sering banget dicatat di buku sejarah sebagai penakluk militer yang sangat brutal dan kejam. Tapi ironisnya justru dia orang yang ngumpulin ribuan seniman, arsitek, dan pengrajin terhebat dari seluruh wilayah taklukannya diboyong ke Samarkand dan menyulap kota itu jadi galeri seni hidup. Benar-benar transformasi arsitektur yang keindahannya masih bisa bikin kita merinding kagum sampai detik ini. Lanjut ke bagian keempat. Dinamika peradaban di Mesir, dinasti-dinasti Afrika Utara. Perhatikan angka ini, dari tahun 909 sampai 1172. Ini adalah era di mana Mesir dikuasai sama dinasti Fatimiyah. Angka tahun ini krusial banget buat dicatat karena di rentang waktu inilah terbentuk sebuah negara yang sistem administrasinya luar biasa kompleks dan ditopang sama mesin ekonomi yang super tangguh di pesisir Afrika Utara. Mungkin kalian mikir, gimana caranya dinasti Fatimiyah ini bisa bangun peradaban yang begitu monumental, yang sampai bisa ngelahirin kota Kairo dan mendirikan Universitas Al-Azhar? Jawabannya ada di strategi ekonomi maritim mereka yang sangat canggih. Lewat pelabuhan-pelabuhan strategis dan menteri-menteri yang otaknya brilian, mereka berhasil ngumpulin kekayaan masif yang nyokong kemajuan intelektual pesat. Sebelum akhirnya, masalah-masalah internal mulai meruntuhkan mereka dari dalam. Tapi tenang, pola yang sama kembali berulang dalam sejarah lengkap ini. Setiap ada dinasti yang runtuh, panggungnya selalu terbuka buat pahlawan baru. Muncullah dinasti Mamluk, yang diakui luas sama para sejarawan sebagai penyelamat peradaban Islam. Dan gelar ini beneran pantas buat mereka. Mereka itu jadi semacam tameng militer yang gak bisa ditembus sama serbuan brutal tentara Mongol yang lagi gencar-gencarnya ngancurin dunia saat itu. Dinasti Mamluk inilah yang nyelamatin sisa-sisa warisan ilmu dunia dari kepunahan total. Dan akhirnya kita sampai di bagian kelima, jembatan menuju Renaissance Eropa, sebuah penyeberangan terakhir. Jadi, poin paling krusial yang harus kita ingat adalah ini. Al-Andalus atau Spanyol Islam itu jangan cuma dianggap sebagai pos jaga pinggiran di ujung Eropa. Sama sekali bukan. Spanyol itu adalah jembatan intelektual yang sangat-sangat vital. Dia adalah pintu gerbang utama di mana Eropa, yang saat itu lagi berjuang buat pulih, akhirnya bisa nyambungin kabel mereka lagi ke server perpustakaan pengetahuan global yang udah disempurnain berabad-abad lamanya. Coba kita perhatiin urutan kronologis yang super keren ini. Langkah pertama, kota Cordoba di Spanyol menjelma jadi semacam wadah raksasa tempat ngumpulin teks-teks dari Baghdad sampai Mesir. Masuk ke langkah kedua, terjadilah pergerakan translation atau penerjemahan yang gila-gilaan. Karya revolusioner Ibnu Sina soal kedokteran, buku optiknya Ibnu Al-Haytham, sampai buku-buku filsafat diterjemahin massal ke bahasa Latin. Dan puncaknya di langkah ketiga, benih-benih ilmu ini nyebrang masuk ke Italia dan meledak jadi apa yang sekarang kita agung-agungkan sebagai Renaissance Eropa. Nah, ini menyisakan satu pemikiran besar buat kita. Kalau ternyata ledakan kreativitas dan ilmu pengetahuan modern di Eropa itu sejatinya adalah hasil estafet cahaya keilmuan dari Baghdad, Bukhara, Samarkand, Kairo, sampai Cordoba, lantas gimana sejarah lengkap ini mengubah sudut pandang kalian soal dari mana sebenarnya asal mula sains yang kita nikmati hari ini? Ternyata, sejarah manusia itu bukanlah kejadian-kejadian acak yang terpisah oleh benua. Ini adalah satu cerita besar, satu sejarah lengkap yang luar biasa brilian dan saling terhubung erat. Terima kasih banyak udah ikut sesi bedah materi yang seru ini bareng saya. Tetap semangat belajar, dan sampai jumpa di penelusuran sejarah kita selanjutnya.